Assalamualaikum, apa kabar Sobat Somea? Apakah Anda saat ini sedang berada di Rumah Sakit Hasan Sadikin untuk menjalani operasi? Ataukah sedang direncanakan dilakukan operasi namun masih menunggu jadwal? Yuk simak video berikut untuk mengetahui apa saja sih yang harus dilakukan pada pasien sebelum operasi. Persiapan operasi atau yang disebut juga tahap preoperatif adalah tahap yang dimulai ketika pasien akan dilakukan intervensi bedah dan diakhiri ketika pasien dikirim ke meja operasi. Dalam hal ini, persiapan sebelum operasi sangat penting dilakukan untuk mendukung kesuksesan tindakan operasi. Persiapan fisik yang harus dilakukan sebelum menghadapi operasi yaitu pemeriksaan kesehatan fisik secara umum, status nutrisi yang baik, keseimbangan cairan dan elektrolit, kebersihan lambung dan kolon, personal hygiene, pencukuran daerah operasi, dan latihan praoperasi. Lalu, tindakan apa saja yang dilakukan pada tahap persiapan operasi? Berikut tahap persiapannya, mulai dari identifikasi dan orientasi, pemeriksaan oleh dokter dan perawat, menandatangani surat persetujuan, melakukan personal hygiene mandi chlorhexidin 2%, pengambilan sampel darah crossmat, puasa, pemasangan infus, mencukur rambut yang menutupi area operasi, hingga melepas perhiasan dan gigi palsu. Tonton terus video ini untuk mengetahui penjelasannya ya. Saat pasien memasuki ruang rawat inap, perawat akan memperkenalkan diri dan menanyakan nama serta tanggal lahir sesuai identitas diri sambil mencocokkan identitas yang tertera pada gelang pasien. Jika gelang identitas belum terpasang, pasien dapat melapor kepada perawat untuk segera dipasangkan gelang identitas. Setelah itu, dokter dan perawat akan melakukan pemeriksaan mulai dari pemeriksaan fisik dan pemeriksaan penunjang lainnya yang dibutuhkan. Pastikan tanda-tanda vital dalam batas nilai normal. Jika pasien membawa hasil pemeriksaan penunjang seperti ronsen, USG, CT scan, MRI, dan lainnya, sampaikan kepada dokter maupun perawat agar tidak perlu diulang kembali pemeriksaannya. Setelah dilakukan pemeriksaan dan penjelasan oleh dokter bedah maupun dokter anestesi, pastikan pasien telah menandatangani lembar persetujuan tindakan sebagai bukti legal dan terhindar dari kasus malpraktik. Tahap yang tidak kalah penting dalam persiapan operasi yaitu mandi chlorhexidin 2%. Menurut WHO, salah satu upaya pencegahan cervical site infection atau infeksi daerah luka operasi yang dapat dilakukan adalah dengan melakukan personal hygiene mandi menggunakan sabun antibakterial pada sore hari H-1 dan di pagi hari sebelum tindakan operasi. Chlorhexidin 2% merupakan salah satu desinfektan yang dapat digunakan sebelum melakukan prosedur aseptik guna mencegah terjadinya infeksi. Jika pasien tidak mengalami kesulitan beraktivitas, perawat akan menganjurkan pasien ke kamar mandi. Namun, jika pasien mengalami kesulitan dalam melakukan personal hygiene, perawat akan membantu dan memfasilitasi pasien melakukan mandi chlorhexidin 2%. Tahap selanjutnya adalah pengambilan sampel darah crossmat. Tindakan ini dilakukan bila diperlukan persediaan darah selama operasi, terutama pada pasien dengan tindakan pembedahan luas dan beresiko terjadi kehilangan darah. Setelah sampel darah dikirim ke bank darah, petugas akan memberikan kartu bank darah atau kartu kuning yang nantinya dipergunakan untuk mengambil sediaan darah yang diperlukan jika pasien harus mendapatkan transfusi darah. Kemudian, pasien akan menjalankan puasa sebagai upaya menjaga kebersihan lambung dan usus. Pengosongan lambung dan usus dapat dilakukan dengan puasa selama 6 jam sebelum tindakan operasi atau sesuai instruksi dokter. Pada kasus tertentu, diperlukan juga pemberian obat atau cairan penguras lambung dan usus
agar tidak terjadi kontaminasi feses pada area pembedahan yang dapat menimbulkan infeksi. Pada tahap persiapan, pasien akan dilakukan pemasangan infus di area yang tidak mengganggu bagian tubuh yang akan dilakukan operasi. Pemasangan infus bertujuan untuk akses masuknya cairan, obat, ataupun darah yang dibutuhkan selama pasien menjalani operasi hingga pemulihan di ruang rawat inap. Pencukuran area operasi pada tubuh pasien yang terhalangi oleh rambut dilakukan sesaat sebelum pasien diantar ke ruang operasi. Pencukuran bertujuan untuk menghindari terjadinya infeksi pada luka operasi karena rambut yang tidak dicukur dapat menghalangi proses penyembuhan luka dan juga menjadi tempat bersembunyinya kuman. Tahap terakhir yang tidak kalah penting sebelum pasien diantar ke ruang operasi yaitu melepas perhiasan dan gigi palsu. Semua prostesis seperti gigi palsu, kaki palsu, lensa kontak, dan juga perhiasan harus dilepas sebelum dilakukan pembedahan. Hal ini bertujuan mencegah resiko terjadinya kehilangan maupun resiko gigi palsu tertelan dan menimbulkan komplikasi maupun infeksi. Nah, Sobat Somea, sambil menunggu tindakan selama persiapan operasi, alangkah baiknya melakukan latihan praoperasi agar setelah operasi dilakukan, Sobat Somea dapat mempraktikkannya secara mandiri dengan tujuan mempercepat proses penyembuhan. Apa saja? Yang pertama, latihan nafas dalam. Nafas dalam dilakukan dengan menarik nafas melalui hidung dengan maksimal, tahan 1-2 detik, kemudian keluarkan napas secara perlahan dari mulut. Ulangi latihan ini 3-5 kali setiap latihan. Yang kedua, latihan batuk efektif. Tarik napas dalam 4-5 kali. Pada tarikan selanjutnya, nafas ditahan 1-2 detik, kemudian angkat bahu, longgarkan dada, dan batukkan dengan kuat. Yang ketiga, yaitu latihan mobilisasi dini. Pada hari pertama, lakukan miring kiri dan kanan secara bergantian setiap 2 jam. Pada hari kedua, lakukan posisi setengah duduk dengan bersandar di tempat tidur dan dilanjut posisi duduk tegak dengan sandaran. Di hari ketiga, duduk di pinggir tempat tidur dengan pengawasan. Kemudian di hari keempat dan seterusnya, latihan turun dari tempat tidur, berdiri, kemudian berjalan perlahan, tetap dengan pengawasan ya. Sekian video penjelasan tentang persiapan operasi ini. Semoga dapat dipahami dan bermanfaat bagi Sobat Somea yang akan dilakukan tindakan operasi. Jika ada yang ingin ditanyakan atau belum dimengerti, segera hubungi dokter maupun perawat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.